Halo Sobat Galeri, kembali lagi di video Galeri Channel. Kali ini kita akan belajar menghitung keping keberuntungan. Sebelum kita belajar menghitung keping keberuntungan, salah satu investor ternama di dunia, George Soros, pernah berkata, bukan perkara Anda benar atau salah yang paling penting, tapi berapa uang yang Anda hasilkan ketika Anda benar dan berapa banyak kehilangan Anda ketika Anda salah. Imbal hasil atau return dari hasil investasi saham kita berasal dari dua sumber. Yang pertama, capital gain adalah keuntungan yang didapat dari kenaikan harga saham. Yang kedua, dividend yield adalah pembagian laba usaha. Pembelian saham dapat kita analogikan seperti kita membeli rumah untuk disewakan. Yang pertama, uang hasil persewaan rumah dapat dikatakan sebagai dividen. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, harga rumah yang kita beli di awal tadi mengalami kenaikan yang dapat kita katakan sebagai capital gain. Dalam contohnya, misal kita membeli saham PT Cuan Terus seharga Rp1.000 dan dalam jangka setahun harga saham tersebut telah naik hingga menjadi Rp1.500. Dari permisalan tadi, maka ada capital gain sebesar Rp500. Jika selama setahun kita menerima dividen sebesar Rp300, maka penjumlahan capital gain dengan dividen tersebut kita katakan sebagai imbal hasil yang didapat sebesar Rp800. Jika dipersentasekan, imbal hasil yang didapat adalah 80% dari Rp800 dibagi Rp1.000. Untuk mempermudah kita menghitung imbal hasil, maka digunakan rumus hitung cepat imbal hasil, di mana P1 dikurang P0 dibagi dengan P0, lalu ditambah dengan hasil pembagian D1 dengan P0, dengan keterangan P0 sebagai harga pada titik waktu 0, P1 sebagai harga pada titik waktu 1, dan D1 sebagai dividen selama periode 0 sampai 1. Yuk coba kita hitung menggunakan rumusnya. Diketahui P0 sebesar Rp1.000, P1 sebesar Rp1.500, dan D1 sebesar Rp300. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1.500 dikurang 1.000, lalu hasilnya dibagi 1.000, kemudian ditambah dengan hasil 300 dibagi 1.000. Maka kita dapatkan hasilnya 50% untuk capital gain dan 30% untuk dividen. Biasanya perusahaan di Indonesia membagi dividen 2 kali setahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Dividen interim adalah pembayaran dividen yang dilakukan sebelum rapat umum tahunan perusahaan. Biasanya dibayarkan setiap setengah tahun sekali. Dividen final adalah pembagian dividen setelah proses pembukuan keuangan suatu perusahaan telah selesai dilakukan. Tapi, tidak semua perusahaan membagikan dividen mereka. Yang pertama, dikarenakan perusahaan merugi sehingga tidak ada uang yang bisa dibagikan. Yang kedua, dikarenakan perusahaan menggunakan laba untuk ekspansi atau mengembangkan bisnisnya sehingga harga saham naik di masa mendatang. Bagi sebagian investor, tidak menerima dividen bukan masalah yang berarti, asalkan harga saham tersebut naik seiring berjalannya waktu. Kita ambil contoh salah satu perusahaan besar di dunia, yaitu Microsoft. Mereka tidak pernah membagikan dividen sejak tahun 1986 hingga tahun 2003, meskipun terus menghasilkan laba tiap tahunnya. Karena investor tahu, laba yang tidak dibagikan tersebut digunakan untuk mendanai investasi yang prospektif, sehingga harga saham tersebut naik terus seiring berjalannya waktu. Setelah penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama bahwa imbal hasil investasi saham berasal dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Yang kedua, perusahaan bisa saja tidak membagikan dividen dengan syarat harga saham tersebut naik terus sehingga investor tetap bisa menikmati imbal hasil yang bagus. Sekian pembahasan materi kali ini. Bagi Sobat Galeri yang mau tahu lebih banyak tentang materi ini, bisa datang langsung ke Galeri Investasi Gunadarma dan membaca buku Want to Be Smiling Investor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Follow juga media sosial kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.